Maka kata Habib Hashim Kamal, Shahibur Ratib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun buta, beliau di usia muda mampu mengarang kitab besar-besar. Di antaranya adalah kitab yang biasa kita baca itu dulu kemarin itu Al-Hikam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu. Salah satu kitabnya. Beliau ngarang kitab, ini ma'rifatnya tidak bisa melihat. Lemon sing ngabas nih bisa ngarang kitab. Kok tuh kayak ngarang menjaga kitab tak bisa. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dua penglihatan. Yang pertama penglihatan mata zahir, yang kedua diberi penglihatan mata batin. Mata zahir ini bahasa Arabnya basirun. Mata zahir ini bahasa Arabnya basirun. Mata batin ini bahasa Arabnya basiratun. Setiap manusia punya basir, punya basirah. Pasti punya. Nah, basir ini mata kepala. Basiratun mata hati. Mata kepala ini bisa terbuka, bisa tertutup. Begitu juga mata hati bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, Imam atau Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mata kepalanya memang tertutup, tapi mata hatinya, basiratunnya terbuka. Nah, kalau mata hatinya terbuka, mata kepalanya tertutup, ini dicontohkan seperti orang yang mengendarai kuda. Kudanya matanya tertutup, tapi orangnya melihat. Kira-kira sampai enggak ke tempat tujuan? Sampai. Kayak motor ada matanya, tapi kan dia bisa sampai karena matanya kita melihat. Mau kemana? Belok kanan, rumah janda. Kan sampai kan karena kita melihat. Nah, sebaliknya kalau mata batinnya tertutup, mata kepalanya terbuka, itu sama seperti orang naik kuda, kudanya melihat, orangnya yang mengendarai tak melihat. Kira-kira sampai? Tak sampai, atau sampai nabrak pagar orang. Ya kan kita ngambes kan, tak bisa. Jadi bacaan Ratibul Haddad ini termasuk bacaan yang ampuh. Makanya guru kita menganjurkan kita untuk senantiasa baca Ratibul Haddad. Dan ketika baca Ratibul Haddad, kata guru kita Kiai Azaim dalam satu penyampaiannya yang kita simak itu, bahwa ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada adab atau tata krama, ada caranya. Makanya di Ratibul Haddad itu ibarat orang datang kepada orang tua atau datang kepada kiai, ada tata krama enggak? Ada. Begitu juga permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada tata krama. Seperti awalnya misalnya tawassul bil Fatihah, itu sama seperti mengucapkan salam. Kemudian kita mengucapkan Al-Fatihah, bersyukur kepada Allah. Setelah itu memuji Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini terus memuji dulu, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah muji, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Misalnya, ya qawiyyu ya matin ikfi syarradz zalimin, ya Allah buanglah orang-orang yang jelek kepada kita. Atau minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawassul dengan Fatihah, membawa nama-nama walinya Allah. Itu kan proposal orang dalam. Kalau tidak ada orang dalam susah. Disebut Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, disebut guru kita Ki Syamsul Arifin bin Ruham wa Syekhina As'ad bin Syamsul Arifin wa Syekhina Ahmad Fawaid As'ad. Kita sebut semuanya. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita tutup dengan sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syukur kita, terima kasih kita kepada orang dalam yang tadi kita sebutkan. Yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Nah, kehusuan yang seperti inilah yang kemudian para ulama mengumpamakan seperti paku dengan petel. Tahu paku dengan petel? Paku itu diumpamakan seperti ad-dumu'ah, seperti apa namanya? Tangisan kita. Sementara khusyuknya itu diumpamakan seperti petel. Petel itu tidak mungkin, atau paku tidak mungkin bisa masuk kalau tidak dipetelkan,
ditokolkan begitu, dipukulkan. Artinya apa? Ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kehusyuan kita adalah dengan kita menangis. Kemudian menunduk merendahkan diri bahwa kita betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara petel ben pako gele petel lagi. Masuk tretan. Kapan masuk dapat ka Gusti Allah? Kapan dapat ka Gusti Allah teka hajat. Bedah hasil lah abak norok rotibul haddad. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Moga-moga paringa kehusyuan sedaya. Amin ya rabbal alamin.